Hai seller, selamat Halo, datang seller. di acara obrolan seller sore hari ini bersama saya dari tim Merchant Engagement, Maisha Lina Agustiana, dan kali ini saya ditemani oleh seorang ahli di Tokopedia dengan nama Tasya. Oke, Kak Tasya dari tim apa nih Kak Tasya? Aku dari Merchant Solution-nya Tokopedia, khususnya yang menghandle voucher toko. Oh, voucher toko. Oke. Kak Tasya, sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Tasya mengenai gimana caranya bikin traffic yang udah datang ke toko kita untuk menjadi transaksi di toko kita nih Kak Tasya. Oke. Oke, tapi sebelum itu teman-teman di sini mungkin yang baru join ya bisa langsung like, kemudian share juga di Facebooknya kalian. Kalau misalnya mau komen, jangan ragu lagi untuk komen bareng sini. Jadi kita sama-sama saksikan kelas hari ini supaya kita bisa nambah wawasan kita juga mengenai gimana caranya bikin traffic di toko kita menjadi transaksi yang lebih banyak lagi. Gitu. Jangan lupa untuk 3 penanya terbaik bakal ada hadiah dari kita juga. Oh, apa tuh hadiahnya Kak Tasya? Dapat gift card senilai Rp100.000. Oh, lumayan banget. Jadi jangan lupa untuk teman-teman memberikan pertanyaan terbaiknya di hari ini ya teman-teman ya. Oke, yang sekarang kita mau tanya nih Kak Tasya nih. Yang pertama, gimana sih sekarang kan kalau misalnya kita lihat gitu ya, kita udah promosi toko kita, kemudian banyak pembeli yang udah datang ke toko kita, terus udah lihat-lihat produk kita, tapi belum transaksi gitu Kak di toko kita, transaksinya kurang cetar gitu. Nah itu kira-kira kenapa sih Kak Tasya? Nah itu kayaknya banyak banget ya seller, aku juga sering dengar tuh seller banyak yang komplain, kok ini banyak yang lihat tapi dikit banget yang beli gitu. Oke. Nah sebenarnya tuh alasannya ada beberapa nih. Misalkan yang pertama, deskripsi produknya tuh nggak lengkap. Jadi misalkan kita jualan baju nih, nah itu nggak ada deskripsi size-nya, ukurannya apa, bahannya apa gitu. Jadi pembeli juga yang mau ngeliat loh kok nggak jelas ya, jadi akhirnya mereka juga pergi. Oke. Terus kalau misalkan yang kedua itu pembeli pas ngeliat ataupun pas nanya-nanya kita jutek nih Kak. Oh, jutek sellernya. Nggak Oke. ramah, terus mungkin jawabnya singkat-singkat, nggak kurang informatif. Jadi itu juga penting banget loh seller untuk kita tuh ngejawab pembeli itu dengan ramah, informatif. Jadi mereka juga ngerasa welcome. Oke. Respon kita di review-review yang datang tuh juga penting juga gitu. Oke. Terus mungkin kalau yang ketiga itu kurang adanya promo Kak. Oke, kurang adanya promo. Maksudnya gimana tuh Kak Tasya? Jadi kayaknya semua orang tuh suka banget sama promo ya. Kayak kita lihat kemarin tuh yang Yalah, apalagi wanita kan ya. pagi kan misalnya lagi ada promo tuh gatel gitu kayaknya mau belanja. Betul. Gitu. Jadi mungkin toko-toko tuh juga perlu banget untuk ngebuat promo. Misalnya kayak kita buat produk bundling atau voucher toko gitu. Oke, produk bundling atau voucher toko. Nah ini lumayan menarik ya teman-teman. Jadi gimana produk bundling tadi dan voucher toko tadi itu sebagai bentuk promo di toko kita ya Kak Tasya ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Kak Tasya mengenai produk bundling gitu. Kayak gimana sih Kak? Jadi sebagai seller gitu apa yang bisa kita explore dari strategi produk bundling ini? Oke, kalau produk bundling tuh mungkin kurang familiar ya. Mungkin kita bisa buatnya tuh kayak semacam paketan atau set. Paketan, oke. Jadi itu tuh kita tuh biasanya tuh ngegabungin 2 produk yang berbeda dengan tujuan biasanya untuk meningkatkan pendapatan. Nah ini juga ada trik-triknya nih Kak. Oke, gimana tuh Kak Yang Tasya? pertama kita harus pinter-pinter nentuin barang apa yang mau kita pasang di bundling. Oke. Jadi kita tuh nggak boleh, misalnya contohnya ya kita punya barang yang laku sama yang nggak laku, yang kurang laku deh. Jadi kalau kita pasangin di set itu semua yang laku, wah itu pasti kejual Kak. Pasti. Pasti kejual. Oke. Jadi kita kan pengen ngejual semua barang kita dong. Betul. Nah kita harus gabungin antara produk yang laku sama produk-produk yang kurang laku. Jadi dulunya kejual. Bener-bener supaya stok di toko kita juga lebih lancar ya Kak ya Ngabisin untuk stok keluarnya. juga, bener. Oke, ada contoh nggak sih Kak misalnya kayak produk apa sama produk apa yang harus dijual bundling gitu Kak? Oke, bisa juga kayak produk-produk yang pasangan nih Kak. Misalnya kita kalau musim lebaran gini kan penting banget kita punya sarung sama peci. Oh, sarung sama peci. Oke, kan buat yang kalau cowok-cowok ya. digabungin cocok banget kan. Betul. Gitu. Oke. Oh, jadi bisa juga dikreasikan tergantung dengan tokonya teman-teman nih. Misalnya mungkin ada yang jual tadi sarung sama peci gitu ya, bisa dijual bundling gitu ya Kak ya. Oke, menarik banget. Harga juga jangan lupa Kak. Harga jangan juga lupa. harus spesial. Oh, harganya harus spesial. Oke, jadi selain penawaran produk yang spesial, harganya pun juga harus dikemas supaya menarik ya Kak ya. Bisa juga di paket-paket, misalkan edisi lebaran nih, kita bisa kemas dengan kotak cantik kayak misalkan hampers. Jadi itu bisa juga jadi
hadiah nih Oh, buat orang. Jadi itu bisa benar. kita nitipin aja buat kita packingnya gimana. Oke, jadi memanfaatkan momen juga dengan si produk bundling strategi ini ya benar Kak ya. banget. Luar biasa. Oke, terus tadi yang kedua juga menarik tuh Kak tentang promosi dengan voucher toko. Iya. Jadi tuh kita kan udah tahu nih ya teman-teman seller, mungkin kalau yang belum tahu, jadi saya kasih bocoran sedikit. Jadi voucher toko itu adalah fitur dari Tokopedia, semua seller bisa pakai ya Kak ya. Semua bisa pakai. Semua seller bisa pakai untuk membuat promosinya sendiri di tokonya mereka. Nah, itu gimana sih Kak cara bikin promosinya? Terus mungkin ada tips and trick sedikit mengenai voucher toko? Oke, kalau cara buahnya tuh gampang banget. Kita bisa masuk ke dashboardnya seller. Di kanan atas tuh ada tulisan voucher toko. Nah, itu bisa kita klik. Terus kita klik tambah voucher baru. Kita tinggal isi gitu Kak. Misalkan berapa kuota vouchernya. Lalu minimum paymentnya berapa. Terus habis itu berapa sih value diskon yang mau kita kasih. Oke. Jadi benar-benar sudah ada di dashboardnya ya Kak ya. Kita tinggal ikutin aja gimana cara bikinnya. Oke, jadi di sini kalau teman-teman salah lihat ya di layar itu ada caranya. Jadi yang pertama adalah pilih voucher tokonya ya Kak ya. Dulu jenisnya apa? Oke, ada apa aja sih Kak jenisnya untuk voucher toko Ada sendiri? free ongkir, ada cashback Kak. Ada free ongkir, ada cashback. Wah, menarik banget dua-duanya. Terus abis itu ngapain tuh Kak? Nah setelah itu kita bisa isi detailnya tuh Kak. Kalau misalnya kita lihat di layar kan ada namanya mau apa, kodenya mau apa nih, kita bisa sesuaikan kan. Misalkan kita mau buat promo lebaran, Oke. misalkan namanya toko bagus lebaran, nah gitu. Terus isi nominalnya juga, minimum pembeliannya berapa, kuotanya berapa. Oke. Nanti setelah semua detailnya diisi, itu akan muncul Kak tampilannya. Oh, Contohnya. ada previewnya. Ada previewnya benar. Oke. Nanti setelah itu kalau udah oke, udah jadi vouchernya, terus bisa kita download juga. Oke. Kalau sebagai pembeli nih Kak, gimana sih caranya saya menemukan voucher itu ketika berbelanja gitu kan? Karena kan kalau udah belanja ya udah gitu kan, beli check out gitu kan. Nah itu gimana cara nemuin si vouchernya tuh Kak? Oke, cara nemuin vouchernya kalau misalnya kita lihat nih Kak, di layar nih akan muncul. Oh, ini dia. Oke. Kalau misalnya kita nyari produk nih Kak, itu sebelah kiri kita bisa lihat. Misalnya kita cari HP. Nah, kalau misalkan dia bisa dibeli pakai voucher, itu ada labelnya tuh yang warna hijau. Oh. Yang kita garisin di situ. Oh, labelnya misalnya gratis ongkir gitu ya Kak ya? Oh atau cashback gitu. tuh muncul. Oke. Jadi ketika langsung check out, udah ada tuh Kak vouchernya? Itu jadi kalau misalkan pas check out nanti kita juga bisa milih voucher apa aja kan seller bisa buat lebih dari satu. Jadi nanti akan muncul apa aja yang available vouchernya. Pembeli tinggal pilih. Oh, Gitu. gampang banget ya sebagai pembeli jadi lebih tertarik untuk berbelanja gitu kan ya. Oke deh. Nah, kalau misalnya voucher tokonya itu sendiri, itu kan tadi saya lihat the gratis ongkir nih. Ada bentukan lain nggak sih Kak? Bentukan yang gimana tuh Kak? Misalnya diskon atau cashback gitu. Sekarang adanya apa sih Kak? Oh, cashback sama gratis ongkir. Oh, oke. Cuman kalau yang cashback itu dia ada dua jenis Kak. Bisa Oh, apa tuh? bentuknya persen atau bentuknya nominal. Bentuknya persen atau nominal? Bener. Oh, ada minimalnya nggak Kak Tasya? Kalau untuk percentage itu 10% Kak. 10%. Oke. Minimumnya atau Rp5.000. Oh, jadi bisa minimumnya dalam persentase 10% atau Rp5.000 ya? Oh, oke. Menarik. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita bakal lihat komen-komen nih dari teman-teman seller yang udah masuk gitu ya. Oke, ini dari Kak Nurwigati Ega. Iya. Oke, Kak mau nanya, saya jual ratusan produk dengan margin atau laba yang beda dan gak sama rata. Oke. Belum bisa menggunakan voucher toko karena dengan margin yang beda dari ukuran persentase dan nominal. Apakah Topet ada rencana untuk membuat fitur voucher toko tapi diatur hanya beberapa produk saja? Misalnya hanya untuk merek A atau bisa juga hanya untuk kategori A karena nggak bisa disamarata dengan produk yang ratusan gitu. Gimana tuh Kak Tasya? Oke, kalau sekarang sih voucher itu memang bisanya untuk semua produk kan. Oh, jadi satu toko ya? Betul. Oke. Nah, cuman kita tuh bisa manfaatin misalkan minimum pembelian Kak. Jadi kalau misalkan produk-produk ini misalkan nggak masuk nih di budgetnya seller, kalau misalkan pakai promo yang tinggi gitu, Oke. kita bisa buat beberapa voucher. Jadinya tuh bisa dipakai dibuat masing-masing produk juga. Oke. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita mau spesifik banget nih, kita juga punya fitur lain namanya cashback Kak. Oke. Cashback produk. Itu bisa dipilihin benar-benar spesifik. Misalkan cuma di produknya A aja kita Oke. mau kasih cashback.
Oh, kalau yang cashback tadi bisa per produk, tapi kalau voucher toko itu emang untuk semua produk di toko tersebut ya Kak ya. Oke, jadi kalau mau simple langsung bikinnya dalam sekali bikin untuk semua gitu ya, bisa pakai voucher toko. Tapi kalau misalnya mau yang spesifik itu bisa pakai produk yang cashback tadi ya Kak ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk pertanyaan berikutnya. Oke, dari Kak Dendra Falah Aprila. Oke, bisa digabung sama promo lain nggak nih Kak, voucher tokonya? Gimana tuh Kak Tasya? Kebetulan nih, kita tuh baru aja ngebikin supaya bisa digabung nih Kak. Oke. Jadi kalau misalkan di produk itu bisa pakai promo Tokopedia, bisa pakai voucher. Nanti pas kita check out, itu bisa tampilin Kak untuk yang tampilan check out nih. Tampilan checkoutnya gimana tuh? Nanti kelihatan gitu ya Kak ya? Nanti akan muncul Kak. Oh, jadi selain si voucher tokonya, terus kalau misalnya ada beberapa voucher itu juga bisa Beberapa promo bisa dipakai bisa juga dipakai Kak. Langsung. Oh, oke. Menarik. Saya sebagai pembeli gitu ya langsung tertarik. Oke, saya akan berbelanja habis ini. Oke, itu Kak, kita lihat yang di bagian kanan. Oke. Jadi kalau misalkan dia bisa pakai promo Tokopedia nih, misalkan kita kan banyak banget promonya Power Badge. Betul, promo Power Badge lagi banyak nih. Biasanya munculnya di atas tuh, gunakan promo Tokopedia. Oke. Selama dia nominalnya sesuai, itu bisa langsung muncul Kak. Oh, Gitu. asalkan sesuai sama nominal ketentuan promonya. Promonya Tokopedia. Oke. Nah, kalau misalkan dia sesuai dengan ketentuannya promonya voucher toko, itu akan muncul juga tuh gunakan promosi dari toko. Oke. Jadi bisa banget bayar-bayar tuh langsung pakai 2 promo sekaligus Kak, double untung. Double untung ya. Jadi tentunya dengan voucher toko ini bisa membuat bayar-bayar yang tadinya, aduh beli nggak ya. Jadi ya udah deh beli aja mumpung lagi promo gitu kan ya. Atau sekalian kan Kak. Sekalian, betul. Apalagi habis THR gitu kan ya teman-teman. Mumpung masih ada waktu sebelum lebaran Kak. Oke, jadi habis momen THR kita langsung create pakai voucher toko. Nah Kak, kalau udah punya voucher toko nih di toko kita, gimana sih cara marketingnya yang lebih efektif Kak? Jadi saya udah buat misalnya nih voucher toko gitu, gimana caranya supaya voucher toko saya ini diketahui oleh seluruh dunia gitu misalnya? Oke, tadi kan aku sempat mention nih voucher toko bisa di-download. Oke. Nah itu udah langsung kita kasih format nih Kak, mau format IG Story, Instagram Story atau Instagram Post. Jadi toko tuh tinggal langsung ngepost aja dari situ. Oke. Itu bisa dipakai juga misalkan kita mau posting di feed Tokopedia. Oke. Jadi kita bisa ngasih ke follower. Terus habis itu kita juga bisa sebarin pakai broadcast chat. Wah, untuk luar biasa ya. Terpilih Bener. Bisa dipasang juga di cover toko untuk teman-teman yang Power Badge dan merchant. Betul. Jadi nggak cuman di dalam Tokopedia-nya aja kita promosi di cover toko, tapi juga bisa di sosial media ya Kak ya. Karena sekarang kan sosial media tuh siapa sih di Indonesia yang nggak ada sosial media? Bener banget. Apalagi generasi-generasi masa kini gitu kan ya, pasti tiap hari bangun tidur bukanya apa? HP. HP sosial medianya mereka pasti langsung diupdate. Nah itu teman-teman seller bisa juga setelah create voucher toko langsung download bannernya, kemudian post di sosial medianya mereka ya Kak ya. Oke, nah kalau di Ramadan ini dari Tokopedia ada kasih nggak sih Kak kayak special banner gitu misalnya untuk voucher toko kita Kak? Ada banget Kak. Jadi, ada banget. Teman-teman yang mau buat voucher toko, kita tuh lagi ada desain atau template khusus untuk bulan Ramadan ini. Oke. Gimana tuh? Mungkin bisa diliatin. Ini. Oke. Jadi lebih nuansa Ramadan ya Kak ya. Bener banget. Ini kan kalau gini kan kalau kita mau ngasih ke pembeli juga enak banget kan Kak. Kayak ini kita mau mengharbatin, kita ada spesial promo nih, boleh mampir ke tokonya kita. Oke. Nah kalau misalnya saya punya toko nih Kak, terus bikin voucher toko, tapi saya maunya cuma sebarin di grup keluarga aja, bisa nggak? Di Bisa WhatsApp banget. doang gitu maunya. Jadi voucher toko tuh kita bisa buat yang publik, yang akan muncul di toko sama yang benar-benar spesifik. Jadi kita akan dapat kodenya, kode itu kan kita bisa sebarin misalkan ke keluarga, ke pembeli tertentu. Kita misalkan mau ngasih reward pembeli nih, cuman kita mau ngasih promo gede ke pembeli tertentu doang, itu bisa banget. Jadi bisa sebagai bentuk ini ya kayak apresiasi gitu kan untuk pembeli loyal kita. Oke. Nah sekarang mungkin kita bisa balik lagi lihat penanya di kolom komentar kita. Oke, Kak dari Kak Dwi YK.
Kak, toko saya sudah dikemas dengan menarik pakai desain di cover toko. Oh, udah pakai. Yang ini testimoni. Testimoni, thank you. Oke, Kak Dwi mungkin bisa dikasih tahu tokonya apa nih, Kak? Jadi ntar kita lihat juga. Sekalian promosi loh, Kak. Sekalian promosi, betul. Nah, mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman seller. Tuh ada yang ngajakin belanja juga, belanja yuk. Ya kebetulan ini lagi udah mau lebaran, THR udah turun, jangan lupa belanja teman-teman. Jangan lupa Salah belanja. ya. Oke, jadi mantap katanya Kak. Wah. Kanana. Kanana Subana katanya mantap. Oke, nah kalau gitu ada nggak sih Kak kayak tips khusus dari Kak Tasya untuk gimana sih sebagai seller mengatur margin keuangannya? Karena mau nggak mau kan voucher toko ini pasti kita ada spare margin kita untuk marketing nih Kak. Nah itu gimana sih Kak yang efektif untuk mengatur marginnya itu? Oke, mungkin kita tahap awal tuh kita kenal dulu Kak sama barang apa yang kita jual. Oke. Terus sama karakteristik pelanggan-pelanggan kita nih Kak. Karakteristik pelanggan-pelanggan kita. Oke. Misalkan kita kan udah tahu nih pelanggan kita sama barang kita jual. Misalkan banyak buyer yang beli pakai gosen. Pakai gosen. Atau enggak banyak buyer yang lokasinya misalkan kakak sebagai penjual tuh lokasinya di Jakarta. Banyak penjual misalkan dari Papua gitu. Nah kalau gitu kan pasti yang lebih menarik untuk pembeli ambil promonya itu kan pasti kan free ongkir Kak. Oh oke. Dibandingin sama cashback. Jadi terus misalkan kalau barang-barang kita tuh tipikalnya kayak es krim yang kita jual ataupun misalnya apalagi barang-barang yang sifatnya cepat kayak misalkan handphone yang orang bawanya datanya cepet gitu kan. Nah itu kita bisa kasih free ongkir. Cuman kalau misalnya barang-barang yang tipikalnya harganya lebih tinggi kayak misalnya kita jual TV. Nah itu mungkin cashback lebih menarik Kak. Oh karena jadi kan nilainya tergantung ya bisa lebih besar. Nah pembeli kan dapatnya lebih gede. Jadi kita harus pintar-pintar juga sebagai seller untuk ngelihat tipe seperti apa sih yang harus kita buat untuk vouchernya. Terus mungkin kalau yang kedua juga mungkin kita suka bingung ya, kita mau nentuin minimum pembeliannya berapa untuk voucher toko. Betul. Jadi sebenarnya sih tergantung Kak dari budget yang dipunyai sama toko. Cuman mungkin kalau dari kita bisa ngasih saran tuh 1,5 kali sampai 2 kali rata-rata transaksi itu udah oke. Karena kan voucher kita pengennya untuk pembeli tuh belanja lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita rata-ratanya 100.000, kita kasih voucher 100 kan itu nggak mendorong untuk dia belanja lebih ya. Jadi kita tuh harus netapin misalkan kita tetapin 150.000 nih. Jadi kan pembeli kan akan beli lebih banyak. Jadi transaksi di toko juga pasti lebih banyak. Wah menarik sekali Kak Tasya. Sebuah inspirasi gitu kan ya. Jadi langsung mikir gitu gimana caranya nentuin margin yang lebih efisien lagi buat di toko gitu ya kayak. Mungkin dari teman-teman seller ada yang mau bertanya lagi atau memberikan komentar. Kita masih punya gift card. Atau mungkin ada yang pengalaman pakai voucher toko gimana? Betul, ada yang pengalaman pakai voucher toko juga boleh share. Karena waktu pas pertama kita launching voucher toko itu langsung antusiasme seller tuh luar biasa Kak. Jadi itu November ya, November betul. November itu bener-bener antusiasme seller tuh luar biasa. Itu kan juga ada event kebut Kak ya. Betul, jadi barengan sama event pakai voucher tersebut. toko. Wah, tuh ada yang bilang Tokopedia mantap. Mantap Kak Rizky Mustika. Oke, nah sekarang kita udah diskusi panjang lebar sama Kak Tasya mengenai gimana sih cara merubah traffic yang tinggi di toko kita menjadi transaksi ya Kak ya. Jadi tadi tips-tipsnya juga luar biasa, ada produk bundling, terus memberikan deskripsi produk yang lengkap, jangan lupa ramah dan responsif terhadap semua diskusi yang masuk, kemudian juga bikin promosi yang menarik di toko kita dengan memanfaatkan voucher toko tadi sama ya Kak ya. Juga, iya, produk bundling juga tentunya. Nah, jadi teman-teman seller di sini bisa langsung mencoba mempraktekkan apa yang sudah kita obrolin hari ini. Terus nanti kalau udah sukses pakai kiat-kiatnya kita, jangan lupa untuk share-share juga ceritanya di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Jadi terus mencoba dengan semua strategi penjualan yang ada supaya ngebantu teman-teman untuk berjualan lebih banyak lagi di Tokopedia. Tentunya kita pengen teman-teman juga makin sukses dengan jualan di sini ya. Gitu ya Kak Tasya ya. Banget. Oke deh kalau gitu.
Nah, jangan lupa juga kita udah ada sekarang, kalau selama ini mungkin teman-teman udah tahu mengenai Instagram @Tokopedia Seller. Tokopedia Seller, ya. Betul. Nah, sekarang kita juga udah punya Facebooknya nih, Facebooknya Tokopedia Seller. Jadi jangan lupa untuk di-visit, kemudian juga di-follow. Nanti bakal banyak konten-konten yang menarik buat teman-teman seller di sana. Yang ngebantu seller banget tuh pastinya. Tentunya. Jadi nanti bakal banyak konten-konten edukasi mengenai produk fitur-fitur kita, kemudian juga mungkin nanti ada event, semua kita akan post di sana juga. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita langsung sudahi dulu untuk acara obrolan seller hari ini. Terima kasih banyak Kak Tasya sharingnya. Juga Kak Lina udah undang di sini. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang udah nonton dari tadi, yang udah komentar. Jangan lupa nanti kita akan umumin siapa yang akan dapat gift card kita. Ditunggu pengumumannya ya teman-teman ya. Oke deh kalau gitu. Bye bye, kita pamit.